Engkau Bapa yang Maha Tahu, di tangan-Mu masa depanku. Kau gembala yang baik bagiku, selalu menyediakan melampaui doaku. Tak kau hitung pelanggaranku, tak kau catat masa laluku. Pengampunan-Mu ada bagiku, apapun yang terjadi. Kau tetap memanggilku anak-Mu. Tiada syarat kasih setia-Mu, tak pernah lepas penjagaan-Mu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapa, tiada syarat kasih setia-Mu, tak pernah lepas penjagaan-Mu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapa-Ku. Engkau Bapa yang Maha Tahu, di tangan-Mu masa depanku. Kau gembala yang baik bagiku, selalu menyediakan melampaui doaku. Tak kau hitung pelanggaranku, tak kau catat masa laluku. Pengampunan-Mu ada bagiku, apapun yang terjadi. Kau tetap memanggilku anak-Mu. Tiada syarat kasih setia-Mu, tak pernah lepas penjagaan-Mu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapa, tiada syarat kasih setia-Mu, tak pernah lepas penjagaan-Mu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapa-Ku. Oh haleluya, Engkau Tuhan yang selalu ada di hidupku, menopangku, menggandeng tanganku Bapa di setiap waktu. Kau selalu mencukupi segala hal yang ku perlukan di dalam hidupku Bapa, karena Kau
hamba-Mu. Ku meninggikan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhanku yang baik, Engkau Bapa-Ku yang setia, selalu ada bersamaku, selalu mencukupi hidupku Tuhan. Oh, haleluya. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi, Bapak Ibu Saudara. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkan segala yang engkau doakan kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang akan mencukupi segala yang. Haleluya. Kami berserah penuh kepada-Mu dan membiarkan Roh Kudus-Mu menghidupi kami. Diam tinggal dalam hati kami Bapa. Oh, kami percaya Tuhan, sebesar apapun dosa kami, Engkau Tuhan yang ada bagi kami, mengampuni kami Bapa. Sungguh kami berterima kasih Tuhan. Engkau tak memandang masa lalu kami, Kau selalu ada memeluk kami Bapa. Sebab kami ini anak-Mu, kami ini anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bersama-sama kita mau nyanyikan lagu ini dengan hati yang bersungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Mari bersama kita nyanyikan. Tiada syarat kasih setia-Mu, tak pernah lepas penjagaan-Mu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapa, tiada syarat kasih setia-Mu, tak pernah lepas penjagaan-Mu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapa-Ku. Tiada syarat kasih setia-Mu, tak pernah lepas penjagaan-Mu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapa, tiada syarat kasih setia-Mu, tak pernah lepas penjagaan-Mu.
ya Bapa-Ku. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku, ya Aba ya Bapa-Ku. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku, ya Aba ya Bapa-Ku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita terus belajar, merenungkan lebih dalam lagi mengenai instruksi yang Tuhan Yesus berikan mengenai pengikutan kita kepada Yesus, yaitu yang harus disertai memikul salib, menyangkal diri. Memang saudara sekalian, berbicara memikul salib itu selalu orientasi kita itu kepada sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menyengsara, sesuatu yang menyiksa, dan sebagainya. Itulah sebabnya tidak heran kalau topik seperti ini seringkali dihindari. Karena tentunya tidak seorang pun dari kita itu senang kalau tersiksa, sengsara, menderita, dan sebagainya. Tetapi yang Tuhan Yesus ajarkan mengenai memikul salib itu sebetulnya bukan mengenai penderitaan. Jangan salah, instruksi yang Yesus berikan itu bukan berbicara mengenai kesengsaraan, penyiksaan, dan sebagainya. Karena semua kesengsaraan dan sebagainya itu sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Nah, lalu apa sebetulnya memikul salib itu? Menyangkal diri. Jangan lupa, memikul salib selalu dikaitkan dengan penyangkalan diri. Dan tentunya mengikut Yesus. Karena memang kita sedang berbicara mengenai pengikutan kepada Yesus. Jadi memikul salib sama sekali tidak berbicara mengenai kesengsaraan, siksaan, dan sebagainya. Mungkin ada yang bertanya, kalau begitu mengapa pengikut Yesus ada yang mengalami siksaan, kesulitan, dan sebagainya? Nah, semua itu memang tidak bisa digeneralisasikan. Harus dipahami per kasus yang ada. Dan tentunya kita bukanlah seorang hakim, kita tidak diberi wewenang untuk menghakimi. Oh, ini kena apa, ini begini, begitu, dan seterusnya. Nah, pagi hari ini kita akan melihat sebuah contoh bagaimana
yang mengikut Yesus, yang hidup dalam kebenaran, ternyata menghadapi dan mengalami kesulitan, aniaya, bahkan sampai terancam kematian. Nah, tetapi ini seperti saya katakan tidak bisa digeneralisasikan. Oh, ikut Yesus pasti harus teraniaya, sama sekali bukan. Kalaupun ada aniaya seperti itu, maka harus kita lihat per kasus. Nah, untuk itu mari saat ini saya ajak saudara membaca di dalam kitab Daniel, pasal yang ketiga. Nah, kalau kita baca mulai dari ayat-ayat yang sebelumnya, satu perikop ini, diceritakan bagaimana Nebukadnezar itu membangun sebuah patung dan dia mewajibkan semua, termasuk para pejabat-pejabatnya dan sebagainya, untuk menyembah patung itu ketika tanda diberi dengan meniup sangkakala dan sebagainya. Itu berarti tanda bahwa semua harus sujud menyembah. Tetapi kita tahu bahwa ternyata ada yang tidak mau menyembah patung tersebut. Dan kita tahu di situ ternyata dia adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kenapa mereka tidak mau? Karena mereka ini orang-orang yang percaya Tuhan. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang dibawa ke dalam pembuangan. Dan mereka memegang Torah, perintah Tuhan, untuk tidak menyembah apapun, siapapun selain dari Allah sendiri. Nah, itulah sebabnya akhirnya kedapatan 3 orang ini tidak mau menyembah patung tersebut. Dan kemudian ini menimbulkan kemarahan Nebukadnezar. Ya, coba kita cek itu di dalam ayat yang ke-19 ya, dari pasal 3 ini. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Nah, kita mungkin mulai akan bertanya, inikah akibat dari mengikut Yesus itu? Ya, pada waktu itu memang Yesus belum lahir di Bethlehem. Tapi mereka ini pengikut Torah, pengikut Allah. Ya, Tuhan Yesus juga sebetulnya, karena Yesus adalah Allah juga. Hanya saja dia 2000 lebih tahun yang lalu turun ke dunia menjelma menjadi manusia. Inikah yang disebut mengikut Allah atau mengikut Yesus, mengikut Tuhan tersebut? Akibatnya coba lihat, dicampakkan dalam api, dibakar. Bukankah ini kesulitan, aniaya, siksaan, sengsara, dan sebagainya? Yesus katakan, yang mengikut aku harus mikul salib.
menyangkal diri. Waduh, mengikut Yesus kok susah seperti ini. Sadrah, Mesah, dan Abednego tadi mereka berusaha berpegang teguh pada imannya, percayanya kepada Tuhan, ketaatannya kepada Tuhan. Tapi yang mereka peroleh apa? Api yang menyala-nyala. Dibakar, bahkan dipanaskan sampai sangat luar biasa panasnya. Itu orang yang menangkap mereka untuk membawa ke dapur api itu sampai mati juga mereka. Inikah hasil mengikut Yesus? Atau inikah yang disebut mikul salib tersebut? Nah, mari sekarang kita lihat, kita teliti. Apa seperti itu mengikut Yesus itu? Ketaatan kepada Yesus. Atau kemudian yang diungkapkan Yesus sebagai mikul salib. Ya. Ayo sekarang kita lihat. Nah, kita bisa mulai itu di dalam ayat yang ke-17. Ayat-ayat sebelumnya tadi sudah menceritakan bahwa mereka ternyata ya bisa dikatakan ditangkap basah karena tidak mau memuja patung. Dan kemudian diinterogasi oleh raja langsung. Tapi coba kita lihat ayat yang ke-17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, kita sudah cek di sini bahwa mereka punya suatu keteguhan, iman percaya kepada Tuhan untuk tidak menyembah patung karena mereka sungguh-sungguh mau taat. Kita sudah lihat ya. Nah, dari ungkapan ini kita lihat inilah yang disebut ketaatan kepada Tuhan. Inilah wujud dari ketaatan, yaitu yang disebut Yesus menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus. Jadi mengikut Yesus itu harus disertai ketaatan. Nah, dalam hal berbicara ketaatan ini, Yesus menyingkapkan bahwa ketaatan itu diwujudkan dalam penyangkalan diri dan memikul salib. Inilah wujud dari ketaatan tersebut. Karena apa? Ketika denying self, menyangkal diri, maka akunya tidak dipertahankan. Itulah momen di mana seseorang baru bisa dikatakan mengikut Yesus. Itulah bentuk ketaatan tersebut. Menyangkal diri. Nah, dalam hal ini kita lihat Sadrah, Mesah, dan Abednego. Orang bilang, orang ini tidak punya perasaan, tidak punya pikiran. Mosok di hadapan raja berani mengatakan hal seperti itu. Kami tetap percaya Allah bisa melepaskan kami. Sekalipun tidak, kami tetap tidak akan menyembah patung itu. Nah, ini adalah ungkapan orang yang, ya kebanyakan orang menyebut, nggak punya pikiran ini orang ini. Memang, orang yang mengikut Yesus tidak pakai pikirannya sendiri.
Self-nya, akunya sudah ditanggalkan. Supaya dia bisa taat dan mengikut Yesus. Itulah menyangkal diri, memikul salib. Tapi kemudian orang berkata, nah benar kan, mikul salib susah kan? Ketaatannya itu harus dibayar dengan dapur api kan? Betul kan? Ya, kelihatannya seperti itu. Nampaknya seperti itu. Coba kita lihat selanjutnya, ya. Sekarang kita baca ayat yang ke-24. Setelah mereka dilempar ke dalam dapur api, maka dikatakan, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu, mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesah, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesah, dan Abednego dari api itu, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Nah, lihat, inilah hasil ketaatan. Inilah orang yang mengikut Yesus itu. Ada hari depan yang penuh harapan. Memang kelihatannya mereka dicampakkan ke dalam dapur api, bahkan yang dipanaskan berkali-kali lipat. Dikatakan dipanaskan secara luar biasa. Tapi mereka tidak terbakar. Bahkan dikatakan bau hangus pun tidak ada. Rambutnya pun tidak tersentuh oleh api. Dan bahkan bisa dikatakan itu utusan Tuhan. Ya, Yesus sendiri kita percayai datang melindungi mereka. Itu dapur api yang menyala-nyala, mereka bisa berjalan-jalan. Mungkin mereka sambil memuji Tuhan dan sebagainya. Tidak terasa apa-apa. Sampai akhirnya Nebukadnezar memanggil mereka, ayo keluar. Kalau kamu memang masih hidup, ayo keluar sini. Jadi bukan hantunya. Nah ternyata betul mereka ya Sadrak, Mesah, Abednego yang sebelumnya asli, utuh, tidak dimakan api sedikit pun. Tadi sebelumnya kita kan berwawasan, waduh, taat, ikut Yesus, mikul salib, ini hasilnya menderita, disiksa, dapur api, ini begitu. Tapi ternyata tidak terjadi apa-apa. Secara kasat mata jasmani manusia ini mengatakan, aduh mati ini pasti, kosong ini, hancur sudah. Tapi ternyata tidak terjadi apa-apa. Nah inilah. Jadi kalau dikatakan mengikut Yesus, itu ada hari depan yang penuh harapan. Ada jaminan. Tetapi tidak boleh dilepaskan dari mikul salib, menyangkal diri. Tidak pakai pikiran sendiri, tidak pakai akunya sendiri. Nurut saja sama Yesus. Ketika Tuhan katakan, jangan menyembah patung. Nurut.
Walaupun dilempar ke dalam api sekalipun, sepintas kelihatannya, waduh susah, menderita. Ternyata tidak. Nah, jadi seringkali pikiran kita ini pikiran jasmani. Padahal Tuhan itu adalah Allah yang supranatural. Kita tidak bisa memikirkan Allah itu dengan pikiran natural kita. Nah, inilah memikul salib itu. Bukan sesuatu yang membuat kita menderita, tapi Tuhan ingin mikul salib ini wujud dari ketaatan dalam pengikutan kepada Dia. Karena di situ ada hari depan yang penuh harapan. Mari sungguh-sungguh pahami ini. Mari jangan pakai kemauan sendiri, nurut sama Yesus. Nanti lihat ada hari depan yang penuh harapan. Oh, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib. Sepanjang hari ini kami sehat, kami diberkati berkelimpahan. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.